Halo kaum intelektual sekalian. Menurut data, TNI Angkatan Darat Indonesia siap dikirimkan ke Gaza. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah Indonesia siap mengirimkan tentara perdamaian ke Gaza, sementara di Indonesia juga tidak damai-damai amat? Coba, mari kita berpikir rasional ya. Ini semacam kontradiktif ya. Kalau kita berpikir secara rasional, bagaimana mungkin ya pemerintah kita itu mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza? Saya tidak ini ya, saya tidak melarang mengirimkan pasukan ke Gaza ya. Saya tidak melarang TNI pergi ke Gaza, tapi kalau kita berpikir secara rasional, di Indonesia sekalipun ada yang namanya konflik, yaitu konflik Papua. Tapi kita mengirimkan tentara perdamaian ke Gaza. Kan ini nggak masuk akal. Ibaratnya gini guys, di rumah kita itu masih terjadi yang namanya konflik, ribut, kotok-kotokan. Sementara kita berusaha sekuat tenaga mendamaikan tetangga kita gitu. Kalau tetangga kita berantem, kita damaikan gitu. Sementara di rumah kita juga sering konflik, ribut gitu. Jadi ini kan nggak masuk akal ya, iya nggak sih? Kemudian di sisi lain ya, ketika Pak Prabowo mengatakan kita siap mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza jika diperlukan. Tapi di sisi lain, pihak Israel mengatakan tentara yang akan ditempatkan di Gaza itu ada dalam kendali kita. Jadi ibarat sepak bola, bola itu pada Israel guys, bukan pada Indonesia. Jadi itu artinya Pak Prabowo itu tergantung pada Israel. Jadi Pak Prabowo tidak bisa ujuk-ujuk langsung mengirimkan TNI ke Gaza, nggak bisa. Harus ada persetujuan daripada Israel. Kan ini semacam kontradiktif, iya nggak sih? Ada semacam keanehan gitu. Kenapa Pak Prabowo mengatakan siap mengirimkan pasukan ke Gaza, sementara harus ada persetujuan daripada Israel? Menurut kalian gimana? Apakah ini etis gitu? Kita mengirimkan pasukan ke Gaza, tapi di Papua masih ada konflik. Kemudian, ya kalau misalnya dikirimkan pasukan ke Gaza itu kan harus ada persetujuan daripada Israel. Jadi ini kan pertanyaan besar gitu. Menurut kalian, apakah ini akan terjadi atau tidak? Sementara dugaannya pasukan sudah disiapkan di Indonesia. Wow, luar biasa. Sebenarnya kalau boleh jujur ya guys ya, jujur dari hati saya yang paling dalam ya. Menurut saya itu lebih baik anggota Ormas FPI, HTI, dan lain sebagainya dikirimkan ke Gaza. Lebih baik mereka dikirimkan jihad ke Gaza. Menurut kalian gimana? Kalian setuju nggak kalau anggota-anggota daripada FPI ada banyak tuh yang anggotanya ada jutaan ya kan? Kalau dikumpulin tuh bisa sampai 3, 4, 5 juta. Kemudian orang-orang yang terpapar radikalisme di Indonesia juga kan banyak tuh ya. Ada sekitar 33 juta orang menurut data ya kan? Jadi apakah nggak sebaiknya gitu ya mereka-mereka ini yang dikirim ke Gaza gitu? Ya kan lumayan ya dikirim dari Konoha ke Gaza sekitar katakanlah 50 juta orang gitu kan kalau digabung-gabung misalnya. Nggak jadi masalah ya kan? Ya nggak sih menurut kalian gimana? Menurut saya itu pemikiran-pemikiran yang brilian ya. Kalau misalnya orang-orang yang radikal di Konoha itu ya, yang teriak-teriak jihad itu ya, kemudian Rizik Syihab, Habib Bahar dikirim ke Gaza untuk jihad gitu. Ya, yang ditempatkan di depan itu ya, barisan depan itu ya Habib Rizik dan Habib Bahar gitu. Biar kita tahu apakah mereka ini benar-benar mau berjihad atau cuma omon-omon doang gitu. Menurut kalian gimana? Apakah ini cuma omon-omon atau tidak ya? Kemudian ya, kalau saya perhatikan itu ya, dugaan saya, mudah-mudahan dugaan saya nggak meleset gitu ya. Tapi kalau misalnya meleset juga nggak jadi masalah. Saya tidak melarang TNI kita pergi ke Gaza ya. Saya nggak melarang ya. Kalau ya ada kalaunya. Kalau Gaza itu bagian daripada Provinsi Konoha. Tapi kan Gaza kan bukan daripada Provinsi Konoha.
Palestina kan bukan daripada provinsi daripada Konoha, kecuali provinsi daripada Konoha ya nggak jadi masalah, nggak keberatan ya kan. Karena apa? Karena kita punya pajak. Kalau misalnya ada yang mengatakan, "Lu kan nggak ada kontribusi," apa kontribusi lu terhadap negara? Iya banyak dong. Motor ada pajaknya, rumah ada pajaknya, mobil ada pajaknya. Saya bikin video seperti ini juga ada pajaknya. Beli kacamata ada pajaknya, beli kupluk ada pajaknya. Ya, beli sesuatu di supermarket ada pajaknya. Semua ada pajaknya. Ya bebas dong kita bicara ya. Jadi jangan eh, ditutup ya mulut kita gitu. Jangan anti kritik dengan kalimat lu punya kontribusi apa terhadap negara. Ya, kita punya kontribusi bersama kok ya. Saya harus mengakui bahwa rata-rata orang Indonesia itu bayar pajak kok. Beli makanan di supermarket juga ada pajaknya, guys. Jadi kita berhak dong ya. Yang ngegaji TNI itu siapa? Ya dari pajak kita ya kan. Ya sah-sah aja gitu kalau kita mengkritik ya kan. Nggak jadi masalah ya kan. Jadi saya nggak sudi pajak saya itu ya diperuntukkan untuk membela yang namanya gajah. Saya nggak sudi TNI dikirimkan ke sana. Kecuali ya gajah itu menyatakan diri bergabung dengan Konoha gitu ya. Jadi provinsi kesekian-sekian nggak jadi masalah. Sok aja nggak jadi masalah. Tapi kan kita kan beda negara ya kan. Kalau kita perang, kalau kita masalah, apakah gajah membantu kita? Itu pemikiran-pemikiran yang rasional, guys. Bukan berarti saya melarang TNI pergi ke sana ya, tapi sebelum pergi ke sana itu kita harus ini dong ya, sebagai kaum intelektual itu harus berpikir kritis gitu. Karena masa depan bangsa ini ada pada kita gitu, bukan pada Israel gitu, bukan pada gajah gitu. Enggak, ada pada diri kita gitu. Saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada gajah ya. Namun ya, ada semacam keanehan menurut saya pribadi. Ya mohon maaf ya bagi pendukung Pak Prabowo. Saya melihat Pak Prabowo ini, dia terlalu menggebu-gebu gitu ya. Kerasa gerusu, tidak memikirkan jangka panjang. Padahal yang menentukan bisa atau enggaknya tentara-tentara dari Konoha itu pergi ke Gaza itu ya atas persetujuan Israel. Kalau Israel mengatakan enggak ya enggak bakal bisa. Jadi kita itu masih di bawah kendali daripada Israel, guys. Konoha itu masih di bawah kendali Israel. Kalau Israel mengatakan nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi, mohon maaf ya bagi pendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak boleh gerasa gerusu gitu, menggebu-gebu gitu. Bapak jangan terlalu ini ya, jangan terlalu mengurusi negara lain gitu. Urusin tuh Papua, Pak. Sekarang kan Papua lagi konflik tuh ya. Lebih baik diurusin tuh, Pak. Umur sudah tua gitu ya. Ya, kita juga sama-sama bayar pajak. Bapak bayar pajak, kita juga bayar pajak gitu ya. Jadi jangan gitu, Pak. Ya, Bapak sebagai presiden, bapak dari semua orang Indonesia, bukan bapak dari hanya mayoritas-mayoritas aja. Bapak dari semua gitu. Ya, menurut saya pribadi, lebih baik Pak Prabowo ini cuman 1 periode aja lah, nggak usah 2 periode, nggak usah ya. Saya sarankan ya, tapi saya nggak maksa ya. Saya sarankan yang nonton video untuk tidak memilih Pak Prabowo nanti di periode berikutnya. Janganlah, cukuplah 1 periode. Ya, saya banyak setuju dengan kebijakan Pak Prabowo, tapi untuk masalah ini terlalu fatal menurut saya pribadi ya. Terlalu fatal banget gitu. Dia terlalu mengurusi yang namanya negara lain. Urusin tuh negara kita. Pajak naik gila-gilaan, Papua diurusin ya kan. Ada banyak masalah tuh di Indonesia. Banyak orang yang terlantar gitu. Lebih baik fokus pada Indonesia lah, jangan mengurusi negara lain gitu. Ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan itu kita itu ada semacam gini guys ya. Ada semacam kalau sudah seiman itu, maka kita akan gelap mata gitu. Coba saya mau naik sama yang nonton video ini. Bagi teman-teman muslim yang nonton video ini. Apakah Anda akan bantu gajah kalau gajah itu mayoritas agama Konghucu? Mayoritas agama Kristen? Coba jawab dengan jujur. Enggak kan? Karena faktor agama kan? Kalau misalnya Anda mengatakan, oh ini bukan masalah agama kemanusiaan. Tuh ada perang tuh di Nigeria antara Islam versus Karesteng. Tuh bantu coba. Kenapa Prabowo mingkem gitu? Ya tutup mata gitu. Bungkam. Kenapa Pak Prabowo nggak mengurus itu? Apa alasannya? Sebenarnya kalau boleh jujur, alasan itu ya sangat-sangat politis sekali. Biar Pak Prabowo dipilih nanti periode berikutnya gitu.
Ya, mohon maaf ya guys ya, saya tidak sedang menyudutkan Pak Prabowo di sini. Saya berpikir rasional gitu ya. Kalau Pak Prabowo itu berpihak pada rakyat, ya rakyat Indonesia, bukan berpihak pada hanya kepentingan mayoritas, maka saya akan dukung mati-matian Pak Prabowo. Saya melihat Pak Prabowo itu ya mengirimkan beras ke Gaza, padahal orang Palestina itu nggak makan beras gitu. Terus mengirimkan ini dan itu segala macam. Sementara di Papua masih banyak orang kelaparan gitu ya, masih terjadi konflik dan sebagainya. Jangan gitu loh Pak, nggak boleh seperti itu ya. Ini akan ya mempertaruhkan jabatan Bapak gitu. Karena banyak orang lupa bahwa Pak Prabowo itu 3 kali kalah guys. Mungkin inilah jawabannya gitu. Pak Jokowi nggak terlalu sekepo ini dengan Gajah saya melihatnya, nggak terlalu. Paling sekali-sekali doang gitu ya. Cuman Pak Jokowi sering mengutuk, cuman sekali-sekali doang gitu ya. Nggak terlalu signifikan gitu, nggak terlalu jor-joran seperti Pak Prabowo. Saya yakin ya sekeliling-sekeliling daripada Pak Prabowo ini banyak berasal dari orang yang terpapar radikalisme gitu. Orang yang berlebihan dalam beragama, orang yang mabuk agama gitu. Jadi kalau negara itu sudah mengurusi yang namanya urusan agama, nggak bakal maju guys. Nggak bakal maju Konoha kalau kita selalu mengurusi yang namanya urusan agama. Urusan agama itu kan urusan privasi, urusan pribadi masing-masing gitu. Ya, karena Konoha itu mayoritas muslim terus kita hanya peduli dengan umat muslim gitu. Enggak dong ya kan? Kalau mau ngurusin agama, urusin tuh semuanya agama gitu. Jangan cuman agama tertentu doang, ya kan? Lebih baik lebih baik kita fokus gitu dengan negara kita. Ya, fokus membangun negara kita. Emang negara kita udah benar? Enggak kan? Jadi dugaan saya, Israel tidak akan memberikan izin pasukan dari Konoha pergi ke Gaza. Saya yakin-yakinnya itu. Karena apa? Karena di perbatasan sekalipun tentara Konoha itu, mohon maaf ya, ya wanti-wanti terhadap pasukan Israel. Nggak boleh langsung sembrono. Kenapa? Karena pasukan Israel itu, mohon maaf ya bagi teman yang nonton video ini ya, saya ngomong by data ya, by fakta ya. Saya tidak berpihak pada Israel ya. Karena tentara Israel itu nekat guys. Mereka punya nyali. Mereka petarung gitu. Bagaimana dengan tentara Konoha? Ya saya juga mengakui bahwa tentara Konoha itu petarung, tapi kan kita tuh menang jumlah doang, bukan menang di teknologi, ya, intelektual. Teknologi dan intelektual itu ya masih dipegang oleh Israel lah. Mereka sudah punya drone yang sangat luar biasa, ya mereka punya teknologi yang di luar nurul gitu. Sementara kita masih mengandalkan yang namanya badan gitu, mengandalkan yang namanya kepala gitu. Negara lain sudah fokus pada drone gitu, nggak mengandalkan yang namanya fisik lagi gitu. Jangan-jangan ya dugaan saya tentara yang dari Konoha ini diperuntukkan ke Gaza itu untuk membangun infrastruktur ya, bukan menjaga keamanan gitu. Bagaimana kalau di sana terjadi perang gitu? Lalu misalnya nih ya tentara-tentara Konoha itu dikirim ke sana itu terjadi perang meninggal hanya karena urusan agama gitu. Apa nggak sia-sia itu nyawa ya kan? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya kan? Ya, kita sudah nyekolahkan anak kita, terus ya kita habis duit untuk dapat tentara misalnya ya. Terus tiba-tiba meninggal di Gaza, meninggal dengan sia-sia. Kalau di Papua, oke lah ya di Papua. Nggak jadi masalah membela negara ini. Tapi kan kalau di Gaza meninggal gimana coba? Emang negara kita negara agama? Ya kalau nggak bikin aja sekalian konohan negara agama gitu. Jangan nanggung-nanggung deh. Ya kan? Jangan berkedok gitu. Jangan berkedok republik gitu. Jangan berkedok demokrasi. Ya kalau saya perhatikan juga negara kita itu kan sebenarnya negara agama sebenarnya kalau boleh jujur guys ya. Cuman nggak secara terang-terangan aja gitu. Ya kan? Buktinya apa? Buktinya di Konoha itu nggak pernah tuh dari agama Kristen jadi presiden nggak pernah tuh kan. Pak Ahok aja jadi gubernur sudah dijegal. Bayangkan. Apalagi presiden coba. Itu buktinya bahwa negara kita itu bukan negara demokrasi, bukan negara republik, tapi negara agama. Ya kalau lu agama mayoritas, ya lu akan jadi presiden. Secara tidak tertulis seperti itu guys. Ya kalau misalnya mengatakan nggak ada aturannya, ya nggak ada aturannya, tapi kita tahu bersama bahwa nggak bisa. Ada semacam penghalang gitu. Ya,
Jadi kalau boleh jujur negara kita sudah ya Konoha itu maksudnya bukan Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik guys. Konoha itu sudah jadi negara semi agama tanpa kita sadari guys. Nah, kalau kita berpikir rasional, berpikir jujur ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya, saya tidak berpihak pada kaum tertentu ya. Kalau boleh jujur tuh, kenapa kita terlalu pusing dengan gajah gitu ya. Tapi saya tidak mendukung yang dilakukan oleh Israel ya. Saya juga pro kemanusiaan ya, tapi ya dibandingkan mendukung negara lain, lebih baik kita fokus pada negara kita gitu. Itu tujuan saya guys. Jadi kalau saya ambil dari sudut pandang yang paling jujur itu, ya karena Konoha itu, mohon maaf ya, mereka lebih memilih yang namanya seiman daripada senegara. Itu kalau boleh jujur ya. Buktinya apa? Buktinya Konoha itu kalau memilih pemimpin yang seiman. Nggak semuanya tapi ya, saya tidak menjelenger ya. Dan ini juga hanya di Konoha guys, bukan Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik. Jadi karena seiman, maka mereka punya kewajiban untuk membantu yang seiman gitu. Jadi mereka berpikir yang senegara itu ya seiman mereka gitu, seagama gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa cuman agama mayoritas di Konoha yang seperti itu? Agama yang lain misalnya agama Konghucu gitu, ya, agama Buddha, agama Kristen dan sebagainya. Kalau saya perhatikan nggak seperti itu. Nggak ada mohon maaf ya, sefanatik agama mayoritas di Konoha membantu yang namanya seiman gitu. Saya nggak pernah mendengar misalnya, contoh misalnya nih ya, Buddha yang di Myanmar dengan Buddha di Indonesia itu, ya mereka membela mati-matian Buddha yang di Myanmar gitu atau Buddha negara lain, nggak pernah seperti itu. Nggak ada istilah seiman tuh nggak ada. Nggak ada saya perhatikan seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaannya, ini cuma pertanyaan guys ya, bukan pernyataan. Apakah sebenarnya agama mayoritas di Konoha itu bukan agama gitu? Apakah itu sebenarnya agama berkedok sebuah negara gitu? Jadi ada semacam ideologi negara di dalam agama gitu. Nih ada agama nih ya, tapi di dalamnya itu ada ideologi negara gitu. Sehingga mereka menganggap bahwa yang agama mereka itu adalah senegara gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi gini guys ya, simpelnya gini. Agama mayoritas di Konoha itu nggak semuanya tapi ya, rata-rata berpikir bahwa tanah air ini bukan tanah suci. Tanah suci mereka itu di Timur Tengah. Jadi kalau disuruh pilih mana yang lebih dipilih, tanah suci apa tanah air, mereka harus memilih yang namanya tanah suci. Itulah alasannya kenapa kita nggak maju-maju. Gimana kita mau maju coba kalau kita menganggap bahwa tanah kita itu bukan tanah suci, ya kan? Kalau kita berpikir bahwa tanah kita itu bukan tanah suci, maka kita akan buang sampah sembarangan, nggak peduli dengan alam, merusak alam. Itu dengan sendiri ya guys. Itu semacam masuk ke alam bawah sadar tanpa kita sadari. Ya, kalau kita menganggap bahwa tanah kita itu bukan tanah suci, kita punya standar ganda tanah suci gitu. Kita punya dua tanah suci, ya main di dua kaki gitu. Maka kita tidak akan peduli dengan tanah kita, tanah air kita. Makanya dulu Pak Soeharto itu ya menekan yang namanya kelompok agama mayoritas di Konoha. Kenapa? Karena Pak Soeharto itu berpikir kalau kita menganggap bahwa di Timur Tengah itu tanah suci, maka kita tidak akan bisa menjadi negara maju karena kita lebih cinta dengan negara lain, ya menyembah leluhur negara lain daripada leluhur kita gitu. Itulah alasannya kenapa Pak Soeharto seperti itu. Saya juga baru nyadar beberapa dekade ini ya. Dulu saya berpikir bahwa Pak Soeharto itu adalah orang yang otoriter gitu ya. Orang yang sangat keras, kejam, ya menindas yang namanya kaum muslimin gitu. Tapi setelah dia lengser, saya pikir-pikir gitu, saya baca buku riset dan sebagainya. Ternyata ini toh yang dimaksud oleh Pak Soeharto itu. Ya, itu ya. Kalau saya berpikir rasional guys ya. Oh ternyata ini ya yang dimaksud oleh Pak Soeharto itu. Jadi selama ini orang-orang menganggap bahwa Pak Soeharto itu keras, bertahan bisi. Tapi tujuan sebenarnya baik guys. Biar ya kaum muslimin yang ada di Konoha itu tidak menganggap bahwa tanah air ini bukan tanah suci gitu. Jadi makanya di zaman Soeharto itu kan ada pendidikan PPKN, PMP, ya pendidikan moral Pancasila, ya budi pekerti dan lain sebagainya.
harus disiplin gitu, harus nasionalis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kemajuan bangsa kita. Ya setelah Pak Soeharto lengser, ya kembali lagi, balik lagi kan. Jadi kalau saya boleh jujur ya, ideologi daripada agama Islam ya, ideologi ini lebih kuat daripada ideologi Pancasila kalau saya perhatikan. Saya tidak membentuk-bentukkan ideologi Pancasila dengan ideologi Muslim ya, tapi saya melihat itu lebih kuat ideologi bukan Pancasila, ideologi Muslim daripada ideologi Pancasila. Ya, Pancasila itu sebenarnya bukan ideologi ya, tapi falsafah ya. Jadi lebih kuat ideologi agama Muslim daripada falsafah Pancasila. Pak Soeharto itu kan lebih ke falsafah Pancasila ya, falsafah bangsa kita. Dia lebih memilih yang namanya Pancasila daripada memilih tanah suci yang di luar daripada Konoha gitu. Jadi sekarang kita baru sadar gitu, oh ternyata yang dilakukan Pak Soeharto itu ada benarnya juga ya. Saya curiga kenapa Pak Soeharto itu dijelek-jelekin itu karena dia terlalu nasionalis mungkin ya. Dia tidak membantu yang namanya Gaza gitu ya, tidak membantu yang namanya Palestina ya. Dia lebih fokus pada negara kita gitu, Indonesia. Saya rindu dengan Pak Soeharto. Ya, tapi di sisi lain saya juga nggak suka kepemimpinannya ya. Tapi dalam masalah ini saya rindu dengan kepemimpinan Pak Soeharto zaman dulu. Oke, sekian video. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.